Buka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda, ada dan tiada diri, bukan selalu ada di dalam hatiku. Kau memberikanku kasih sayang, tulusnya cintamu, putihnya kasihmu, takkan pernah terbalaskan. Hangat dalam dekapanmu, memberikan aku kedamaian. Eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu, takkan pernah terlupakan. Oh ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu, putih kasihmu kan abadi dalam hidupku. Kasih sayang yang tak pernah usai, tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu, putih kasihmu tak
dalam hidupku. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu, jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Mulai 1, 2, 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih mempunyai keluarga yang seperti ini, keluarga yang mengerti akan keluarganya semua, dan saya bersyukur diberikan keluarga seperti keluarga saya ini, dan mempunyai orang tua yang mengerti dan membimbing anak-anaknya ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Kedua orang tua saya membimbing saya ke jalan yang benar dan menuntun anak-anaknya ke jalan yang baik. Dan tak puas-puasnya mengingatkan anaknya, mulai anaknya kecil, bayi, sampai berumah tangga. Orang tua saya tidak pernah meninggalkannya. Dia selalu mengingatkan anak-anaknya, walaupun anaknya sudah berumah tangga. Saya mempunyai ibu seperti ini, ibu yang baik,
yang sangat sabar kepada anak-anaknya. Saya berterima kasih mempunyai ibu yang sangat baik, sangat penyabar, dan selalu mengerti akan anak-anaknya. Walaupun sifat anak-anaknya ini lain-lain, ibu selalu bisa mengerti. Dan ibu tidak pernah lelah, walaupun anaknya berbuat yang bagaimana, tapi selalu mengingatkan saja. Setiap sholat selalu ibu memberi Fatihah pada anak-anaknya satu persatu sampai anaknya 8. Ibu yang selalu membimbing anak-anaknya di jalan yang benar dan tak henti-hentinya mengingatkan anaknya. Dan tak pernah mengeluh, meminta apa-apa pada anaknya. Ibu selalu diam dan anak-anaknya yang mengerti akan keinginan ibunya. Dan saya beruntung mempunyai adik-adik, anak-anaknya ibu ini yang penuh pengertian kepada orang tuanya. Tak perlu ibu minta, tapi anaknya sudah tahu apa yang diinginkan oleh ibu. Dan saya bersyukur mempunyai keluarga yang seperti ini. Sungguh besar jasa ibu, takkan bisa membalas sampai kapanpun. Ibu, selamat ulang tahun yang ke-62. Semoga ibu panjang umur, bisa membimbing anak-anaknya duduk-duduknya ke jalan yang benar. Semoga ibu lagi sehat selalu, penyakitnya hilang semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Gini dok. Bapak. Kak Ibu. Nak. Cukup. Boleh toh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibuku. Kesanku selama bersama ibu di waktu kecil sampai sekarang. Alhamdulillah, ibuku adalah seorang yang sangat sabar dan pendiam. Ibu selalu menyayangi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ibu adalah seorang yang selalu menghormati ayah, selalu nurut dengan ayah, dan selalu membantu segala keinginan ayah. Soalnya ayah selalu ingin bisa berbagi pada sesama, walaupun kondisi finansial yang alhamdulillah agak kurang. Tapi dengan jiwa ayah yang ingin selalu membahagiakan orang lain, terdorong untuk anak-anaknya juga ingin seperti ayah. Saya tidak melihat ibu marah-marah pada ayah, dan saya juga tidak menyaksikan ibu selalu mengeluh, tidak. Walaupun kondisi finansial yang seperti itu, tapi ibu tetap sabar dan terus sabar. Walaupun dulu kenangan ya waktu di Ampel,
Disitulah banyak sekali Allah memberi ujian-ujian kepada ibu supaya ibu tetap kuat. Astagfirullahaladzim. Dan terima kasih ibuku. Terima kasih telah menyayangi aku dan adik-adik dan kakakku dengan tulus sekali. Walaupun kadang anak-anaknya banyak yang nakal, tapi tetap sabar. Saya tidak pernah melihat marah-marah yang begitu hebat. Walaupun keadaan seperti itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku tidak sekarang membayangkan bagaimana waktu, khususnya hari Lebaran. Bagaimana perasaan ibu waktu itu? Apa yang dipikirkan? Soalnya tetap sabar dan diam, tidak pernah mengeluh. Soalnya Lebaran, ibu harus menyiapkan baju-baju baru, sepatu untuk anak-anaknya, untuk adik-adikku dan kakakku, dan untuk aku sendiri. Dengan kondisi finansial yang seperti itu, bagaimana ibu bisa menghadapinya? Saya tidak bisa membayangkan itu. Saya tidak tahu apa yang dirasakan ibu waktu itu. Harus bisa memenuhi anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak izin. Waktu Lebaran harus memakai baju baru. Tidak tahu apa yang dilakukan ibu waktu menjelang Lebaran. Saya bisa merasakan karena saya sekarang sudah mempunyai anak. Dan saya teringat waktu dulu ibu seperti apa. Terima kasih ibu. Beliau begitu sabar mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya. Dan saya kagum dengan ibu karena ibu selalu memberi Fatihah, mendoakan pada seluruh anak-anaknya, karena bagi ibu kebahagiaan dan keselamatan bukan hanya di dunia saja, tapi ibuku menginginkan seluruh anak-anaknya dan cucu-cucunya bahagia dan selamat ketika saat sakaratul maut. Ibu menginginkan anak-anaknya bisa selamat dan mendapat ampunan dari Allah. Dan saya yakin ibu juga menginginkan kepada seluruh anak-anaknya dan cucu-cucunya selamat saat masuk ke liang kubur dan berkumpul dengan jiwa-jiwa yang tenang. Karena bagi ibu kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya bukan hanya di dunia, itu mungkin ibu memberikan kekuatan bagi saya yang secara finansial tidak seberuntung saudara-saudara yang lain. Jadi ibu memberi suatu kekuatan dan kebahagiaan khususnya bagi saya, bahwa kebahagiaan bukan di dunia ini, tapi nanti Allah yang menjanjikan nanti. Kebahagiaan yang sesungguhnya dan hakiki adalah saat waktu kita semua yang berada di villa ini nanti akan berkebahagiaan, dipersilahkan oleh Allah untuk masuk di surganya Allah, dengan masuk di semua pintu dan diizinkan oleh Allah untuk
bertemu dan melihat wajah Allah. Amin. Allahumma amin. Dan selamat ulang tahun ibuku sayang. Alhamdulillah, sekarang dengan mencontoh cara ibu mendidik anak-anaknya dan cara ayah mendidik anak-anaknya, begitu telaten dan sabar dan tegar. Walaupun ayah tidak meninggalkan harta benda yang berlimpah, tapi ayah meninggalkan pesan-pesan untuk selalu bisa berbagi pada sesama. Itulah yang selalu saya ingat sampai sekarang. Selamat ulang tahun ibuku. Semoga panjang umur, sehat, dan bahagia bersama anak-anaknya dan cucu-cucunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kesempatan yang sangat istimewa ini saya Muhammad Ansori secara pribadi dan keluarga kecil saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi dan keluarga saya. Saya merasa begitu bangga, bahagia menjadi keluarga, menjadi bagian dari keluarga besar Imam Bajuri. Yang perlu kami pahami dan perlu saya pegang teguh adalah bagaimana seorang ayah yang bernama Imam Bajuri, yang begitu benar-benar sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya, sesuai dengan nama beliau imam, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab kepada istri, tanggung jawab kepada anak-anaknya. Bagaimana beliau menunjukkan rasa tanggung jawab itu tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, dan bagaimana beliau mendidik saya dan saudara-saudara saya yang lain. Dan saya merasakan pribadi ayahanda Imam Bajuri ada dalam diri saya. Ini yang perlu kita pegang teguh. Bagaimana sosok Imam Bajuri, seorang yang bertanggung jawab kepada agama, kepada keluarga, tanpa mengharapkan apapun, tanpa pamrih, yang semuanya itu hanya keridhaan Allah yang beliau inginkan. Dan pada kesempatan ini pula yang saya perlu sampaikan lagi, satu rumah tangga, satu keluarga yang begitu bisa berhasil adalah wanita yang mendampinginya. Ibunda kami, Hajah Maryam, adalah wanita yang tangguh,
mendampingi ayahanda Imam Bajuri. Bagaimana seorang ibu begitu dengan kesabarannya, begitu dengan ketelatennya mendidik kami, mendidik saya pribadi, begitu sabar, begitu bijaksananya beliau menghadapi segala macam permasalahan, dari permasalahan anaknya, anak-anaknya, permasalahan keluarganya. Begitu tenangnya beliau menghadapi ini. Sungguh saya sangat beruntung menjadi seorang ibu yang begitu bijaksana, begitu sayangnya kepada anak-anak. Saya benar-benar merasakan kasih sayang ibu sepanjang masa. Meskipun ibu ditinggal oleh ayah, bukan menjadi lemah, tapi semakin kuat, semakin kokoh, dan bisa mewujudkan keinginan suaminya untuk menjadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada agama, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Sungguh ini yang saya rasakan. Bagaimana ketika anak-anak saya dan anak-anak keluarga Imam Bajuri pada waktu mendengarkan satu keinginan ibunda, satu keinginan yang sangat luar biasa, satu keinginan yang merupakan bisa jadi keinginan semua umat Islam ataupun orang yang beriman. Yang pertama, bagaimana ketika beliau ingin menunaikan ibadah haji, kita pun tak menyadari tapi karena itu suatu keinginan yang ikhlas, keinginan yang sangat dalam. Dari anak-anak beliau saling bahu-membahu, meskipun dari saudara-saudara yang lainnya itu meragukan keinginan itu, tapi dengan kekuatan ikhlasnya, kekuatan iman dan keteguhan hatinya, subhanallah, ibunda bisa menunaikan keinginan itu, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keinginan beliau yang lainnya adalah menginginkan anak-anaknya bahagia, terhindar dari masalah, dan bisa mengatasi masalah-masalah itu dengan sempurna. Lalu mengingatkan pada saya agar selalu antara saudara dengan saudara yang satu dengan saudara yang lain yang saling bahu-membahu, saling menolong. Dan beliau pun selalu mendoakan pada diri saya dan keluarga-keluarga saya. Inilah hati seorang ibu
yang disampaikan dalam Al-Quran, al-jannatu tahta ahdamil ummahat, dan dalam sabda Rasulullah pun juga demikian, fi ridallahu fi ridal walidain wa sukhtillahu fi sukhtil walidain. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan di kesempatan yang sangat bahagia ini dan di waktu yang sangat istimewa ini. Sungguh kesempatan yang sangat istimewa dan tak terlupakan. Dan pada kesempatan ini pula saya Muhammad Ansori beserta keluarga mengucapkan kepada Ibunda Haja Maryam selamat hari ulang tahun yang ke-62. Semoga Ibunda selalu diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Ibunda selalu panjang umur. Ibunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibu adalah bagian dari inspirasiku dalam setiap langkah yang saya rasakan selama ini. I love you, Ibu. Sekian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya akan memberikan satu gubahan tulisan dari keluarga kami. Mungkin ini bukan hanya berlaku untuk ibu, tapi untuk ayah juga, dan mungkin sebagai pengingat juga bagi kami sebagai anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, ibu, maafkan aku, maafkan kami, anak-anakmu, ibu. Tiba-tiba aku teringat masa-masa lalu di mana ayah dan ibu membahagiakan kami, anak-anakmu. Terngiang suara riang dan canda kala kita bersama. Ayah, ibu, maafkan kami, anak-anakmu. Kami menyadari kami bukan anak-anak yang baik. Kami menyadari kami bukan anak-anak yang berbakti. Dan kami menyadari kami tidak bisa menjadi anak-anak yang kau harapkan. Apalagi yang ayah dan ibu banggakan. Ayah, ibu, kami sayang sama ayah dan ibu. Kami kangen ayah. Ibu, mungkin ibu ingat masa kecil kami dulu, di mana kita dalam keterbatasan, susah, dan hanya beberapa dari keinginan kita yang bisa menjadi nyata. Namun ayah dan ibu selalu memberikan dorongan, selalu memberikan ketabahan dan menambahkan hati kami. Ayah, ibu, maafkan kami. Ayah, ibu, doakan kami agar kami dalam menjalani hidup ini, agar kami dalam kedepannya menjadi berhasil
di dunia dan di akhirat. Ibu, maafkan aku. Di hari yang bahagia ini, usia bertambah 1, tubuh pun bertambah tua, nikmat pun tidak bertambah, Ibu, namun berkurang. Satu persatu meninggalkan kita, dan sampailah kita pada meninggal dunia nanti. Ibu, maafkan aku. Doaku untukmu, Ibu, agar Ibu lebih bertakwa, berbahagia, sabar, serta dalam kesehatan lahir dan batin. Selamat ulang tahun, Ibu. Ayah, terima kasih Engkau telah memilihkan kami, Ibu yang bijaksana, Ibu yang penuh kasih sayang, dan Ibu yang penuh dengan kesabaran kala melayani kami. Ibu sangat menyayangi kami, Ayah. Dengan sangat penuh perasaan, sehingga kami tidak akan pernah sanggup untuk membalasnya, Ayah. Ayah, sangatlah pantas bagimu untuk engkau mendapatkan surga dengan penuh kenikmatan, karena engkau pantas, Ayah. Ayah, kami semua rindu dan kami semua sayang sama kamu, Ayah. Ayah, tunggulah kami, Ayah, untuk kami nanti bisa berkumpul bersama dengan keluarga ini, Ayah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, Ibu, maafkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Ibu yang ke-62. Semoga panjang umur, sehat, dan diberi kebijaksanaan oleh Tuhan. Amin. Ya. Selamat ulang tahun Mak Aji yang ke-62. Semoga lebih bertakwa kepada Allah. Halo Mak Aji, selamat ulang tahun yang ke-62. Semoga lebih bertakwa sama kepada Allah. Sandy sayang sama Aji. Ibu bagiku adalah segalanya. Engkau telah mendidikku, engkau telah merawatku, engkau telah memberikan kasih sayang yang terbesar dalam hidupku. Dari kecil sampai aku ini dewasa, sampai aku melahirkan pun engkau selalu memberikan kasih sayangmu. Betapa aku ingat ketika aku pertama kali melahirkan anak pertamaku. Engkaulah yang telah mendampingiku untuk menguatkan bagaimana aku melahirkan saat-saat melahirkan. Ibu, itu banyak, itu besar jasamu bagiku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tak bisa membalas semua kebaikanmu, karena dari kecil sampai aku menjadi begini, aku belum bisa membalas kebaikanmu. Ibu, dimanapun aku berada, Ibu selalu mendampingiku. Ketika aku di rumah, maupun di kantor, maupun ketika aku saat-saat sulit di Jogja, Ibu selalu memberikan semangat, memotivasiku agar selalu menyelesaikan semua apa yang telah dikerjakan.
semua jalanilah sesuai dengan apa yang telah digariskanmu. Ibu, terima kasih Engkau telah membuatku menjadi seperti ini. Ibu, begitu indahnya kata-katamu, begitu sabarnya dirimu, sehingga aku selalu menjadi kecil, sangat-sangat kecil di hadapanmu. Ibu, dan sangat menyayangimu, karena saat ini dengan setelah ibu dari berangkat haji, banyak kejadian-kejadian yang menjadi pelajaran bagiku, yang menjadi hikmah bagiku. Ketika ibu berada di Mekah, begitu keinginannya untuk membutuhkan sesuatu atau keinginan untuk memiliki sesuatu, tanpa membelinya, ibu pun sudah ada apa yang diinginkannya. Contohnya saja, ketika ibu ingin memiliki sebuah gelang, walaupun ibu tidak memilikinya, hanya di dalam hati, tak tahu kenapa siapa yang telah menaruhkan gelang itu di tas ibu. Itu sungguh di luar dugaanku. Keinginanmu, apapun keinginan ibu, selalu dipenuhi melalui semua anak-anaknya ataupun melalui semua orang lain. Begitu apapun yang diinginkan baik dalam hati maupun yang diucapkan, tidak tahu mengapa itu selalu terpenuhi kebutuhannya. Begitu melihat kesabaran ibu, saya melihat bagikan Allah selalu mendampingi kemanapun ibu pergi. Aku ingin seperti ibu, bisa mendidik anak-anakku menjadi saudara-saudaraku yang sampai saat ini saling menyayangi, saling mengetahui satu sama lain, saling mengerti satu sama lain antara saudara-saudaranya. Semoga aku bisa mengikuti jejak ibu, harus begitu sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Doakan ibu, doakan aku ibu, agar dapat mendidik dan membesarkan anak-anakku nanti seperti harapan ibu kepada kami. Sekali lagi terima kasih. Setahun. Wes. Selamat ulang tahun. Oh, ibu, genap usiamu 62 tahun. Kami sekeluarga, terutama dari anakmu, selamat ulang tahun ibu. Semoga ibu panjang umur. Semoga ibu selalu sehat. Semoga ibu selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu dapat lebih sabar dalam menghadapi anak-anaknya yang semakin dewasa dan semakin bertambah. Terima kasih ibu, dan maafkan anakmu ini. Assalamualaikum Mbak Rek. Bagi saya, seorang ibu adalah bagaikan malaikat yang ditugaskan Allah kepada manusia. Seorang ibu yang selalu menyayangi kami semenjak kecil, yang selalu tersenyum baik pada saat kita salah maupun benar, yang selalu memberikan support terbaik pada saat yang kita butuhkan, yang mengajarkan bagaimana kita sholat, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia maupun berdialog dengan Tuhan kita. Dan seorang ibu yang siap untuk berkorban apapun juga bagi anak-anaknya. Ibu di hari yang mulia ini, tanggal 25 Desember 2012, tepat 62 usia ibu. Terima kasih ibu atas segala bimbingannya, nasihatnya, dan segala pengorbanannya
pengorbanannya kepada kami semua. Sungguh besar jasamu Ibu. Sungguh kami tidak akan bisa membalasnya dengan apapun juga. Hanya dengan ucapan doa setulus hati yang dapat kami ucapkan saat ini. Selamat ulang tahun Ibu. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu. Semoga tambah barokah, tambah bermanfaat, dan kaya raya, baik dohir maupun batin, baik di kehidupan yang sekarang dunia dan kehidupan yang akan datang di akhirat nanti. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, dan terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat ulang tahun Aji. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dari Mama, Fahri, Nafis. Selamat ulang tahun Aji. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dari Nafis dan Fahri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bicara, pokoknya makan ngomong lah. Ya, sebagian kita sudah melihat semua yang sudah diungkapkan, kesanan pesan, rata-rata semua terharu, semua menangis, tak bisa menahan apa yang harus dikeluarkan. Setelah Anda melihat bahwa saya di hadapan kamera dengan tanpa baju, mungkin Anda kira gak nih klambi paling ada di syuting, di foto kok tambah gak klambi, kepet mana. Ya disinilah yang kita sadari, yang saya sadari sendiri, bahwa hadirnya saya di dunia dari rahimnya ibu dan keluar di alam dunia ini tanpa sehelai apapun, tanpa keinginan apapun, hanyalah percikan darah yang menempel di tubuhku. Dengan begitu susah payahnya ibu untuk mengeluarkan satu jiwa, satu raga, sehingga alhamdulillah munculnya Mikulo Niki Khairi. Yang dulu tanpa ada keinginan saya untuk hadir, semua adalah keinginan orang tua saya, ibu dan ayah saya. Awal saya lahir, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, dan saya nggak kepingin apa-apa. Hanya orang tua menginginkan bahwa saya pasti menginginkan saya menjadi orang yang berguna, ataupun orang yang pastinya positif lah. Tapi nggak tahu baik atau positif itu adalah orang yang menilai, bukan kita sendiri menilai. Kita di sini cuma hanya menjalankan kehidupan. Saya benar-benar peran ibu, bapak, ayah sangat penting sekali bagi kehidupan saya. Yang dulunya mungkin semua tahu bahwa tingkah laku saya, atau mungkin ya perilaku saya, kata-kata saya, tidak ada sedikit pun yang bisa didengar. Perilaku saya tidak ada sedikit pun yang bisa dilihat, karena begitu begitu meledak nol dari uang nangisan. Dulunya saya nggak bisa makan karena ketabahan ibu untuk mendidik saya bisa makan. Yang dulunya nggak bisa makan dan minum, yang dulunya saya nggak bisa berjalan, ya alhamdulillah dengan kesabaran melatih saya, akhirnya saya bisa berjalan. Yang dulunya saya nggak bisa pakai baju, ya seperti inilah, kayaknya saya nggak bisa pakai baju, alhamdulillah sekarang saya bisa pakai baju, alhamdulillah. Berkat ketabahan, kesabaran, ketulusan ibunda saya, ya mungkin di awal saya nggak pakai baju, sekarang saya bisa menggunakan baju, bisa berai jadi nih uang, gue hanteng ini ya anak Maryam, ya Allah, alhamdulillah beruntung gitu oleh Khairi jadi nih oleh ganteng kali.
iso nggih klambi dhewe, iso mangan dhewe, iso ngombah dhewe. Ya alhamdulillah. Itulah yang kita sadari. Awal kita seperti apa dan sekarang kita menjadi seperti apa, dan akhirnya alam kita seperti apa. Walaupun kita secara manusiawi tidak mengerti apa yang terjadi pada di akhir, tetapi insya Allah kita memungkinkan kita di akhir menjadi seorang seperti apa. Saya bisa menjadi seperti ini semua karena Allah, karena orang tua, karena ridha orang tua. Ridhanya Allah ada pada orang tua, pada ibu, pada ayah. Saya sangat bangga, saya sangat bersyukur, saya sangat menikmati. Walaupun saya kehadiran di dunia tanpa ada keinginan saya, dengan keinginan orang tua, tapi telah ditakdirkan oleh Allah jadi untuk hadirnya saya yang sekarang bisa menjadi seperti ini. Setelah kita menjalani hidup, mulai dari kita kecil sampai kita mungkin remaja, dewasa, dan sekarang menjadi bapak-bapak. Sekarang kita punya istri, kita punya anak, barulah kita bisa menilai, barulah kita bisa semacam perbandingan bahwa keluarga asumsi penilaian, karena kita sedang menjalani begitu susahnya, begitu beratnya untuk mendidik, membina anak-anak dan istri, karena itu adalah godaan terberat di dunia ini. Sekarang kita lihat seluruh turunan dari keluarga ayahanda almarhum Imam Bajuri dan Ibunda Maryam, nggak kecil, nggak dikit, ada 8 orang. Saya sekarang mendidik 2 orang begitu saja, begitu membuat kita stres, membuat kita seperti apa, membuat kita seolah-olah itu beratnya kita mendidik anak. Tetapi kita bayangkan 8 anak, ya mungkin dulu cuma hanya punya keyakinan banyak anak banyak rezeki. Itu benar, banyak anak yang banyak rezeki, karena setiap jiwa pasti punya rezeki sendiri-sendiri. Kita bayangkan 8 orang dengan dari segi finansial atau mungkin segi penghasilan, ya mungkin ayah dulunya seorang tukang kebun, sekarang menjadi pegawai negeri. Setelah kita sadari kehidupan itu bukan karena materi, bukan dari materi saja, tapi ketulusan kita untuk menjalankan hidup, ketulusan ayah, ketabahan ibu untuk membimbing, membina kita semua. Ya kalau kita lihat, kita sadar atau nggak sadar, kita ngerti dan bahwa anak keturunan adalah 8 orang, 8 pemikiran, 8 karakter. Kalau kita ketahui nih, jari nih wong Jino, angka 8 tuh hoki. Kenapa? Angka 8 kalau kita lihat garisnya tidak ada yang terputus. Dari sinilah kalau kita sadari, tak terputus itu adalah kita nggak bisa lepas diri kita dengan ibu, diri kita dengan istri, diri kita dengan manusia lain, diri kita dengan Allah, diri kita dengan malaikat, diri kita dengan alam, diri kita dengan binatang, diri kita dengan tumbuhan. Semua saling berkaitan. Bahwa kita hidup harus benar-benar saling berkesinambungan. Bisa kita mengerti tentang masalah kehidupan itu, insya Allah kita akan bisa menjalankan hidup. Kita nggak bisa lepas dari orang tua. Kita nggak bisa lepas dari istri saya, ibu. Apapun yang kita lakukan semua untukmu tidak ada apa-apanya dengan sesuatu apa yang ibu lakukan kepada kita semua. Di sini kita cuma hanya berusaha sedikit untuk melakukan kesenangan bagi ibu. Kesenanganmu, kesenanganku ibu. Bahagiamu, bahagiaku ibu. Hidupmu adalah hidupku ibu. Saya bersyukur sehingga ibu, ayah membina saya menjadi seorang dewasa. Alhamdulillah, dengan kekuatan hati,
dengan kebesaran hati ibu membina saya, sehingga saya sekarang bisa menemukan seorang pendamping hidup. Usia kita bersatu dalam dunia ini cuma masih 6 tahun. Ya, alhamdulillah sudah lama 6 tahun. Ya, begitu banyak perjalanan, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur bisa didampingi seorang istri saya. Kalau sebutakan ya jenenge Dewi Puspasari. Dia ketabahannya, kesabarannya saya untuk mendampingi saya mendidik anak. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Memang kita untuk menyatukan pemikiran yang beda. Saya punya keinginan sendiri, istri saya punya keinginan sendiri, tapi dengan komunikasi saya, dengan keterbukaan istri saya, dengan ketulusan istri saya, sehingga ya alhamdulillah kita bisa membina rumah tangga sampai sekarang ini. Saya berterima kasih kepada orang tuanya istri saya yang telah mendidik istri saya. Terus gede-gede ngomong gondol mbek khairi, ya nak ya. Seorang mulia no, sekolah no. Terus gede-gede dikawin di Melayu. Karena Surabaya dan Tuban bisa. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Saya berterima kasih kepada mertua saya. Dia bagian dari perjalanan hidup setelah saya menikah dengan istri saya. Disinilah peran orang tua ataupun mertua sama. Tidak akan pernah menganggap itu adalah orang atau menantu, sama. Begitu besarnya orang tua bagi kita, begitu perhatiannya dari kehidupan kita. Sedikit cerita dulu. Kebetulan almarhum ayah saya meninggal sebelum saya ujian TANAS, ujian akhir di STM. Ayah saya berkata, "Bri, belajar komputer nang cacakmu nang Jakarta ngono lho, budal nang kono." Pada waktu itu saya pikir bener dah. Ngaku sekolah orang munggah, bolosan, kok belajar komputer. Di luar pemikiran saya. Setelah ayah menginginkan saya untuk belajar komputer di Jakarta, sehingga begitu perjalanannya, sekarang apa yang kita lihat nyata, nampak depan kita. Yang dulunya saya bodoh dengan masalah komputer, saya sekarang punya toko komputer. Saya punya perusahaan yang berkaitan dengan komputer. Disinilah keinginan orang tua kita, ayah, ibu, tidak akan mungkin menginginkan kita menjadi orang yang tidak berguna. Tidak akan mungkin kita menjadi orang yang kurang baik. Pasti menginginkan kita menjadi orang yang baik, orang besar, orang apapun. Tetapi semua juga tergantung kepada jiwa-jiwa kita sendiri. Orang tua menginginkan seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi seorang yang diinginkan oleh orang tua. Wahai ibu, ayah, ya semoga insyaallah apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan di semua anak-anakmu ini, keturunan-keturunanmu ini bisa tercapai, bisa menjalankan hidup dengan baik. Sebelum saya akhiri, sekedar informasi, sekedar masukan. Ya, kembali lagi dengan angka 8 tadi, bahwa angka 8 garis yang tak terputusnya. Kenapa kok nggak ke 9 langsung? Iya, kita tahu angka 8 juga angka yang penuh dengan makna. Angka 9, angka songo juga perlu dengan makna. Orang kalau sudah mengerti tentang angka 8, begitu mudahnya kita mencapai angka 9. Ya, berkaitan dengan songo. Kalau kita ketahui bahwa songo itu adalah kita beranjak untuk menjadi ke angka 10, ke angka 1 dan 0. Sebelum kita menjadi ke angka 1, maka songo adalah kosong no. Kosong no semua keinginan, kosong no yang ada dalam diri kamu. Hilangkan beban ada dari kamu. Setelah kita mengerti angka 8 dengan keseimbangan antar seluruh makhluk hidup, maka kita beranjak kepada angka songo. Songo adalah kosong no. Maka menuju pada sang satu, sang esa. Di angka 1 kita hanya memikirkan Allah, hanya kepada Allah, dan semuanya hanya kepada Allah. Satu, Allah. Setelah itu 0 adalah kita kembali kepada Allah tanpa ada sesuatu apapun. Kita lahir dari angka 0 terus angka 1,
nol, tidak punya apa-apa, tidak punya apapun. Dan akhirnya juga kembali kepada nol, tidak punya apapun. Kembali kepada Allah, semua kembali kepada pemiliknya. Raga kita kembali pada bumi, nyawa kita kepada Allah. Sedikit gambaran hidup, ya, sehingga kita bisa benar-benar hidup bukan hanya sekedar materi, hidup bukan hanya finansial, hidup bukan hanya sekedar bekerja untuk mencari suatu materi. Terima kasih Ibu, selamat ulang tahun Ibunda Maryam. Semoga di sisa umurmu nanti masih tetap bisa membina kita, masih benar-benar bisa kita rasakan, supaya kita bisa membahagiakan Ibu. Selamat ulang tahun Ma Aji Hajah Maryam yang ke-62. Sehat selalu, salam sayang dari saya sendiri khususnya, Muhammad Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umurnya, oh ya, oh di situ panjang umurnya, sini nak nyanyi. Panjang umurnya, nyanyi dulu panjang umurnya. Amin. Panjang umurnya serta mulia. Tiup lilinnya, tiup. Tiup lilinnya, tiup. Selamat ulang tahun. Lihat sini lah. Sini. Oh ini loh, aduh ini loh. Sini sayang. Jalan. Selamat ulang tahun Ma Aji. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dan selalu sayang sama Enci dan Arul. Hore. Tepuk tangan. Naik kereta api, tut. Ini kan panjang umurnya ya. Panjang umurnya, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun Aji. Yang keras toh, ayo. Selamat ulang tahun Aji. Ayo, kita taruhi. Ayo, ya, pakai. Jangan pakai cedak kayak es krim situ. Selamat ulang tahun Ma Aji. Ayo, papa minta tolong ya. Selamat ulang tahun Aji. Semoga panjang umur, sehat selalu. Arul, Kenzi, sayang Aji. Arul, Kenzi, sayang Aji. Ketok ya? Kak ketok. Kok ketok jare Pak? Arul, Kenzi, sayang Aji. Gak kelihatan lagi. Selamat ulang tahun Aji. Selamat tahun Aji. Maci. Semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Sehat panjang umur. Semoga panjang umur. Semoga sayang Windu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa menikmati seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita ansurkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam takdim, salam hormat, salam yang setinggi-tingginya kepada guru-guru yang senantiasa membimbing rohani kita dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di momen yang berbahagia ini, kami selaku putra dari Ibu Maryam, Ma'aji, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-62. Semoga bertambahnya umur Ma'aji diberikan keleluasan rezeki berupa iman, berupa kesehatan, berupa pemahaman yang lebih luas lagi tentang segala aspek kehidupan. Kami pribadi melihat sosok ibu adalah sosok yang sangat mulia, sosok peranan sebagai seorang ibu yang patut kita banggakan karena ketulusan beliau, karena kasih sayang beliau, sehingga kita semua bisa seperti saat ini. Semoga keluarga kami bisa menyontoh perjuangan ibunda yang tidak pernah kenal lelah, tidak pernah putus asa ketika mengarungi kehidupan. Sering diceritakan kepada saya bahwasanya dulu ibu susah, selalu dengan keterbatasan, tetapi karena ibunda ingin mengabdi kepada seorang suami, ibunda tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa terbebani, karena hal itu dilakukan semata-mata karena wujud pengabdian seorang istri kepada seorang suami. Karena sosok seorang suami itu sangat menentukan bagaimana nasib seorang istri ketika di dunia dan di akhirat nanti. Ketika seorang suami merasa ikhlas, merasa senang dengan kehadiran seorang istri, dan ketika suami ridho akan istri, insya Allah akan diberi kemudahan. Dan mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ibunda tercinta, jangan pernah lelah untuk selalu mendoakan anak-anak. Kami selaku putra ibunda mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena masih belum bisa
membahagiakan ibunda. Kami ucapkan terima kasih buat ibunda. Semoga ibunda mendapatkan tempat yang layak di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kesabaran ibunda tidak pernah terputus. Semoga ibunda selalu sabar, selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ibunda. Semoga kebahagiaan selalu menyertai ibunda. Semoga kita semua dikumpulkan di akhirat kelak dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi selamat ulang tahun ibunda. Semoga ibunda sehat selalu. Salam sayang dan rindu selalu dari Taufik. Terima kasih. Menit juga soleh. Di hitung menit pamer. Sorry malah 12 menit. Ning mama malah 12 menit tambah. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu, yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa tulus hati, moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya.
tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. Selamat ulang tahun. Otanjou yang begitu, selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Şeravorda ederse, selamat ulang tahun. Daun lain muslim Kristiana, selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang. Chúc mừng sinh nhật bạn, selamat. Juli sinh nhật Thailand, selamat ulang tahun. Bon anniversaire.
Maka Umar bin Khattab secara lantang, sudah aku paruh semua harta yang aku miliki, sehingga separuh harta untuk keluargaku dan separuh harta untuk perjuangan Islam ya Rasulullah. Bagus katanya Rasulullah SAW seperti itu. Namun tidak lama kemudian datanglah Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana di dalam hati Umar bin Khattab bergumam, pasti engkau kalah dalam bersedekah kami ini Abu Bakar. Dia bilang begitu. Tatkala Abu Bakar menghadap Rasulullah, maka disampaikanlah sedekah itu atau pengorbanan itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, inilah yang akan aku sampaikan kepada perjuangan Islam ya Rasul. Lalu Rasulullah begitu kaget melihat sahabat Abu Bakar yang hanya menggunakan pakaian karung, hanya karung yang diselempangkan seperti tidak ada pakaian yang lain yang dipakai. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau berikan kepada kami sebagai pengorbanan terhadap perjuangan Islam? Ya Rasulullah, aku sumbangkan seluruh hartaku kepada perjuangan Islam. Dan sedangkan apa yang akan kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Aku meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah pada keluarga. Masya Allah. Dari kisah itu, dari apa yang disampaikan dan dilihat, disaksikan oleh Umar bin Khattab, langsung Umar bin Khattab ini tersungkur. Dia langsung menangis. Wahai Abu Bakar, ternyata tidak ada yang bisa mengungguli keikhlasan kamu, mengungguli kesempurnaan kamu dalam kamu beribadah, di dalam menjalankan Islam kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah para hadirin, pada saat itu juga semua kita semua, saudara kita semua diberi kesehatan dan kenikmatan dan selawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertama kita bersyukur alhamdulillah karena Allah yang memberikan seperti ini. Anak kita semua telah memperhatikan ibunya dan telah memberi kesenangan ibunya, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada anak-anak kita semua dan cucu-cucu kita semua dan saudara kita semua. Mudah-mudahan Allah akan melancarkan rezekinya anak-anak kita semua dan saudara kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan kiranya yang kita sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Demikianlah sambutan yang disampaikan. Sekarang juga tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup kuenya. Tepuk tangan semua. Sekarang potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya kepada
saudara kami yang tertua untuk memberikan kue potongan pertama yang dipotong oleh Ibunda Haja Maryam kepada Ibunda Haja Nurul Maslahah. Ibu Haja Nurul Maslahah memberikan kue potongan pertama kepada Ibunda Haja Maryam. Kita saksikan bersama-sama. Ayo mengalir Mas Ino. Happy birthday. Happy birthday. Kawan. Selamat kawan. Ucapan selamat. Selamat ulang tahun Ibunda. Semoga sehat, panjang umur, dan sejahtera selalu. Kita rekam ya. Terus. Tripod loh. Sambil motong kue, mungkin acara bisa dilanjutkan, yaitu penyampaian kesan yang disampaikan oleh Ibunda, oleh Haja Nurul Maslahah. Kojo. Selamat ulang tahun ya. Pas nih satu gini. Hilangkan semua beban di dunia. Mari kok mari. Khairi. Selamat ulang tahun. Ini Iva tetap banyak. Halo Iva. Iva. Ayo. Selamat ulang tahun. Halo. Semoga panjang umur, sehat. Sini. Tadi kamu nggak ucapin ulang tahun. Bisa. Sayangku. Bisa. Adikku loh. Happy birthday. Halo. Bisa. Happy birthday, Mama Haji. Selamat ulang tahun. Halo. Bisa. Iya bisa. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya serta mulia. dan bahagia.
semoga panjang umur dari kita semua yang selalu menyayangi Mak Haji. Monggo kalau mau makan silakan makan dulu. Ganti lagu. Masa lalu. Aku apa ini? Sak botol rong botol iku wis biasa, telung botol petang botol iku luar biasa. Sakit tambah ngono. Ayo, aku sing juri ayo. Wah, coket. Lho apa ta juri bareng iku? Juri kalah. Jate juri. Juri ae. Dewi iki kan kudu lagi ae. Limo. Limo langsung oleh kabeh. Ya aku mesti oleh kabeh. Iku, wekku 3. Dadi 8. Langsung oleh kabeh. Gabung pisan wi. Ayo Bek, gabung pisan Bek.
Ojo iku, Bu. Ojo iku. Aku sembarang. Jangan mau ikut aku. Saya sini. Terpaksa tidak ada hadiah. Ayo, ayo. Besok. Ini di film asik. Loh, kok hentek? Ulangi lagi. Asik. Ayo, orang bisa ketemu. Asik. Lanjut. Asik. Iya, no. Loh, gambar renang lumayan deh, boleh gue, gambar renang. Lanjut.
ya. Dibagi beda dhewe. Iya, wis terakane pas padamu. Memang tuh balik iya. Ayo mulai lagi. Lanjut. Ayo, bisa ketemu langsung panas. Sekele lah, sekele. Berhenti, kasih dong. Loh. Ayo gak joget iki. Oh, kok tolak-tolak. Lo apa? Oke, tadi direkam lagi. Aku bumi tak oleh dibagi. Loh.